wabarakatuh. Saya Riti Rahmawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan melakukan video uji kinerja dengan tema sistem pernapasan pada kelas 11 MIPA 5 SMA Negeri 1 Banyumas. Berikut video uji kinerja saya. Siap, doa mulai. Selesai. Salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Untuk yang pertama, Alda, di Ajeng, Alia, Cinta, Nanendra, Desi, Wilur, kemudian Sarah, Fatih, Ramzan, Hasna, kemudian Jovita, Lutfi, Marsha, Farhan, Dilan, Najwa, Laura, Noki, Putri, Raka, Rizka, Siva, Talita, Ika, Deris. Untuk pertama kali coba ingat-ingat pelajaran, mungkin ini SMP atau SD ya. Apa itu makhluk hidup? Menurutku apa itu makhluk hidup? Apakah yang merasa? Yang bisa bernafas, bergerak, ya. Terus kenapa enggak? Yang diberi nyawa. Terus yang lain? Nafas, bergerak, diberi nyawa. Berarti kalau tidak nafas tidak. Yang lain? Menurut kalian makhluk yang terlintas ketika ada orang makhluk itu bernyawa, cuma diam, tumbuh, ya. Contohnya apa makhluk hidup? Manusia, hewan bergerak nggak? Bergerak gimana? Kata Chris nggak ada penangkap ya. Bergeraknya semua. Bergerak karena angin terus belakang kenapa? Mas Daden. Hah? Masih keras mas? Betul banget. Nah, geraknya tumbuh. Ini bertumbuh apa? Bergerak. Pokoknya bergerak apa? Gimana tadi? Tidak berbeda tempat. Ya. Terus yang belakang tadi kenapa ya? Kenapa? Mas kalau nanya kalau sini gitu. Kira-kira kalian hari itu mau belajar tentang apa? Makhluk hidup ya. Saya akan membacakan 7 pembelajaran kali ini. Ada 7. Yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi letak dan struktur organ pernapasan manusia. Yang kedua, dapat menjelaskan struktur fungsi organ pernapasan manusia. Yang ketiga, dapat mendeskripsikan fungsi masing-masing organ pernapasan. Kemudian yang keempat, dapat menjelaskan mekanisme pernapasan inspirasi dan ekspirasi. Kemudian yang kelima, dapat mendiskusikan proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari alveolus ke kapiler pada sistem pernapasan manusia. Yang keenam, kalian dapat menyimpulkan hubungan antara struktur, fungsi, dan mekanisme pernapasan manusia. Dan yang
terakhir kalian dapat menyajikan hasil diskusi tentang hubungan antara struktur fungsi dan mekanisme pernapasan. Untuk teknik penilaiannya ada 3. Yang pertama sikap, ya, nanti melalui observasi, kemudian ada keterampilan melalui observasi dan portofolio. Nanti portofolionya berupa LKPD. Pasti kalian sering ya lihat ini, ya. Coba. 1, 2, 3. Sampai berapa? Ada yang dari 2. Kalau yang nggak kuat keluarin aja. Boleh bawah. Ada yang sampai 5? Masih bertahan? Wih. Wow. Ada yang masih bertahan? Masya Allah. Wih, brilliant. Ini sekalian langsung deh ya. Oh, kering. Ada yang kurang dari 2? Ada yang kurang dari 2? Ada yang antara 2 sampai 5? Siapa tuh? Banyak ya. Yang 5 sampai 10 sampai 6 ada? Ini 6. Sini. Tadi yang 10 jawab Desi ya? Desi sampai berapa? Sampai pol? 7. Yaris? Sampai 10? Wow. Ada yang 2 sampai 3, 2 sampai 5, 5 sampai 7, 7 sampai 10. Kira-kira kenapa? Faktor apa aja sih? Kenapa kok bisa beda-beda? Kesehatan. Kira-kira apa? Dan gimana jawab yang keras jawab? Kalau biasanya Lebih panjang untuk lebih lama ya, panjang ya. Masih panjang. Terus ada tuh Mbak, nanti gini gimana? Menurut kalian apa lagi? Pada umumnya 5. Ada 2 anak lebih dari 5. Itu kan ada perbandingan. Kira-kira kenapa? Mengenal Desi dan Yaris kan? Nah, dibandingkan dengan kalian yang 5. Olahraga ya, terus olahraga makan ya, tempat tinggal juga ya. Biasanya kalau anak gunung itu nafasnya lebih lama daripada anak pantai. Ya, karena apa? Semakin tinggi fisikanya kan, semakin tinggi suatu tempat kan, ya semakin kecil panah apa sih kurang paham itu ya. Kami ini bapak harus kalian hemoglobinnya lebih banyak, kadang itu lebih kuat seperti itu. Terus organ-organnya kira-kira apa aja ya? Paru-paru toh? Perut? Paru-paru, perut, tunawan. Kita sampai kepetut nggak? Enggak ya? Sampai perut, paru-paru, jantung gimana? Jadi perut katanya nahan biar nggak keluar nafasnya. Kalau jantung tambah deg-degan. Seperti ketemu dengan si Buya. Kita membicarakan tentang besaran bernafasnya dan struktur fungsinya. Nanti yang kenapa sih kok bisa 34 sekian ya?
anak tuh rata-rata di poin 5 kok bahkan kok bisa melejit sampai hampir 10. Melejit kan? Saya akan bagi kelompoknya. Kalau kelompoknya kurang yang langsung bergabung ke yang lain ya. Baik. Kelompok satu ada cinta, bangsa, kemudian ada Najwa, ada Noki, ada Yuna. Oh iya lupa. Lupa. Dua Alda sendiri ada Jovita. Oh ini sekian ini bila lagi Rizkika Syifa. Oh, sekian kan? Tiga Danendra, Desi, Dwinur, Bihar. 4 ada Asna, Farhan, Maura, Putri, dan Raka. 5 ada Yaris, Masya, Farah, Ajeng, dan Alia. Yang 6 ujian udah berangkat ya? Mana sajian? Di sini ya? Oh, berarti 6 tinggal 3 anak aja ya? 2 anak aja. Oh, belum Talitas dan Nika ya? Sama Lutfi? Oh, Lutfi 3. Nah, coba berkelompok dulu. Nanti Talitas dan Nika masuk ke yang lain. Talitas sama Lutfi. Apa mana Lutfi? Ya, mana dudukmu? Ini berapa 5? Ini 4 ya? 4. Ini berapa? 1 ke sini, 1 ke sini. Saya lupa banyak yang berangkat ya. Talitas sama Lutfi. Apa mana Lutfi? Ya, mana dudukmu? Ini berapa 5? Ini 4 ya? 4. Ini berapa? 1 ke sini, 1 ke sini. Saya lupa banyak yang berangkat ya. Bila dulu nanti ada pertanyaan ditulis juga ya, tulis dilihat di buku sampul belakang. Jika ada pertanyaan ditanyakan. Kalau sudah paham, sejalan. Ada kesulitan? Ada gimana? Cadangan itu. Oh iya. Sebelum
ada yang berbeda silakan ditanggapi. Kalau ada yang salah juga ditanggapi. Iya. Silakan. Sudah tidak konsentrasi. Masih debet. Jadi dicermati punya. Tahu mereka bisa seimbang sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pernafasan pada paru hidung. Yang pertama, nama organ hidung berfungsi sebagai keluar masuknya udara. Yang kedua, mulut berfungsi sebagai cadangan jalan masuknya udara ke dalam tubuh. Yang ketiga, laring berfungsi untuk melindungi saluran pernafasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada simulasi mekanik. Yang keempat yaitu paru-paru berfungsi untuk menukar oksigen dari paru-paru dengan karbon dioksida dari darah. Yang kelima, bronkus kiri berfungsi untuk menjadi saluran atau menyediakan jalan bagi udara untuk masuk dan keluar paru-paru kiri. 6. Diafragma berfungsi untuk mengatur masuk dan keluarnya udara dari dalam dan keluar tubuh lewat kontraksi dan relaksasinya. Yang ketujuh, faring berfungsi untuk menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Yang kedalam, trakea berfungsi untuk meneruskan udara menuju ke paru-paru, mencegah masuknya benda asing. Yang kesembilan, bronkus kanan berfungsi untuk menjadi saluran atau menyediakan jalan bagi udara untuk masuk dan keluar paru-paru kanan. 10. Bronkiolus berfungsi untuk membantu distribusi udara di paru-paru. 11. Alveolus berfungsi untuk mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepas karbon dioksida. Nomor 3, jelaskan mekanisme pernapasan berikut. Pertama, fase inspirasi. Fase inspirasi yaitu pemasukan udara ke paru-paru. Yang kedua, fase ekspirasi. Fase ekspirasi yaitu proses pengeluaran udara dari paru-paru. Selanjutnya adalah pernapasan tegar. Terima kasih, Mbak. Pernapasan tegar adalah otot busuk musculus intercostalis external berkontraksi tulang rusuk angkat posisi datar paru-paru mengembang tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar yang masuk ke paru-paru. Fase ekspirasi adalah otot ambil tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk menurun, paru-paru membusuk, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar. Udara keluar dari paru-paru. Pernapasan perut. Fase inspirasi. Sekat rongga dada atau diafragma berkontraksi. Posisi dari melengkung menjadi mendatar. Paru-paru mengembang. Tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar. Udara masuk. Fase ekspirasi. Otot diafragma relaksasi, posisi dari mendatar kembali melengkung, pura-pura menipis, tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar. Udara keluar dari paru-paru. Kesimpulan sistem pernapasan menurut kelompok kami adalah sistem pernapasan dibedakan menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Proses pernapasan dada dan perut terdiri atas fase inspirasi dan ekspirasi. Dan organ pernapasan pada manusia terdiri atas mulut, hidung, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan diafragma. Apakah ada tanggapan? Dari kelompok mana? Dari siapa? Kelompok mana? Apakah sama semua? Kalau beda dan menimbulkan pertanyaan bisa ajukan dari sama semua?
sepertinya kelompoknya Nana ya, mau ya diskusi apa? Terus yang kita ketahui itu kan berfungsi mengambil oksigen itu dalam tubuh melalui darah dan melepaskan oksigen. Dan itu dalam bentuknya yang sudah yang kecil, itu prosesnya melepaskan mengambil oksigen dan melepaskan oksigen itu gimana? Terus prosesnya gimana? Ngapainnya gimana? Mengambil sama mengeluarkan. Terima kasih. Bertanya ke sini. Ya di sini bertanya ya. Dari cerita bertanya, itu kalau kita itu lebih baik pakai nama sendiri. Terus kenapa bisa berubah suara seiring bernapas itu? Kenapa kalau bernyanyi itu lebih diutamakan pakai pernapasan dada daripada pernapasan perut? Terus kok suara kok bisa nyanyi, ya bisa beda-beda suaranya, bisa beda-beda tinggi nadanya, itu kenapa? Sama-sama. Kalau setelah hari, misalnya itu kan mengambil oksigen dalam tubuh melalui darah, juga melepaskan oksigen. Jadi kami penasaran gimana sih prosesnya mengambil sama melepas itu gimana? Prosesnya. Menurut kelompok kami, pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida oksidan menjadi alveolus. Proses ini berlangsung secara diskusi. Oksigen masuk ke dalam kapiler darah dan diikat oleh HB pada sel darah merah. Di saat bersamaan, karbon dioksida juga masuk dari kapiler ke alveolus untuk dituangkan. Pertukaran ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan parsial, yaitu dari tekanan dan tinggi ke tekanan rendah. Menjawab pertanyaan kedua, perbedaan suara yang beda-beda itu dari setiap orang itu disebabkan oleh perbedaan tingkat suara satu orang. Oh beda. Terus kedua jenisnya itu membedakan bagaimana suara seseorang bisa terdengar dari rendah, lembut, serak. Kayaknya kenapa enggak? Ya sebenarnya udah silakan duduk, bertepuk tangan Kami kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama adalah hidung. Di situ ada kelenjar minyak, ada kelenjar keringat, ada rambut pendek dan tebal, ada frontal. Ya. Minyak keringat rambut itu fungsinya untuk menyaring kotoran. Ya. Nanti jika terperangkap ya, oleh tiga ini, jadilah mobil. Mobil warnanya itu tergantung dari udara yang kalian hidup. Semakin kotor itu biasanya semakin hitam. Ya. Dari mobil kita agak jorok ya. Kita bisa memprediksikan kesehatan kita. Kalau hitam berarti kalian terlalu banyak menghirup gitu. Kalau merah atau hijau berarti tubuh kalian itu terkena penyakit. Ya. Merah sama hijau, hijaunya yang hijau tua itu loh. Asik banget. Nah, kontak itu fungsinya menghangatkan udara yang masuk pembuluh-pembuluh kapiler yang ada di hidung. Itu fungsinya menghangatkan udara yang masuk. Walaupun udaranya itu dingin, ketika masuk ke tubuh itu kan tidak terasa dingin, ya kan? Itu fungsinya kontak. Dan kontak ini kalau overheat terlalu panas, jadilah mimisan. Mimisan itu adalah pecahnya pembuluh kapiler pada hidung, pecahnya kontak pada hidung karena udara yang masuk mungkin lebih, atau kalian demam udaranya panas
kecapean, darahnya panas, itu juga bisa membuat pembuluh darahnya itu pecah. Ada yang tahu kalau mimisan lebih baik buka atau nunduk? Kenapa? Tapi kalau kebiasaan kita adalah jangan nenggak ya. Kalau nenggak itu nanti kita malah selain pusing juga tunggal pernapasan. Jadi darahnya itu di sini semua. Kita nggak bisa nafas. Pakai mulut pernah, pakai hidung nggak bisa. Jadi harus nunduk. Biarin aja netes. Kalian duduk jangan berdiri. Nanti kalau berdiri takutnya bisa. Ya. Itu duduk. Terus ada tarik atau tekan. Ini yang biasa dimainin sama cowok-cowok itu loh. Ya, ya nggak sih? Disentil-sentil suka kalian main apa ya? Gini, yuk tak ukur berapa lah ya, gue ceklek gitu. Ya kan biasa dengan laki-laki. Nah, tarik itu adalah pertemuan tiga saluran. Telinga, hidung, mulut sini, telinga. Fungsinya untuk apa? Di situ kan ada tarik, ada namanya epiglotis. Kalian harus epiglotis. Ini kelompoknya Lutfi nulis epiglotis ya, atau kelompoknya cinta. Kita akan menemukan. Jadi ada pembahasan tentang epiglotis. Epiglotis itu apa? Bawa HP, coba buka Mentimeter, kemudian tuliskan kode berikut. Taruh kodenya ini 24731208. Astagfirullah, kenapa? Mentimeter bumi. Mentimeter. Masukkan kodenya 2473 sudah 1208. Buktiin aja Mentimeter. Ya Allah, kenapa ya Dis? Nomornya Farhan sudah bisa semua? Sudah dikirim? Oh ada itu satu. Dengan mengetahui serta proses nafas rambutnya jadi tahu bagaimana proses bernafas secara normal dan oh iya tadi yang hidung sama mulut ya ada efisien hidung karena mulut tidak ada alat penyaringnya, tidak ada alat penyaring dan penghangat. Kita sudah membuat kesimpulan, kita proses terlebih dahulu sebelum pelajaran diakhiri. Buka bisnis terlebih dahulu. Sabun? Bisnis. Kuis. Zisnya setnya setiap lepas satu yang belakang double. Kodenya 617092. Apakah ada yang sudah masuk? Oh belum, ada.
bawah umur. Ada yang sudah masuk? Ini kalau belum ada yang masuk, saya belum bisa memulai. Ada yang kesulitan? Hah? Serial? Oh, sudah. Teman saya sudah kasih. Baik, ada 7, kita mulai ya. Yang lain nyusul ya. Yang lain nyusul. Oke. 5, 4, 3, 1. Go. Sardin. Sardin. Sardin aja mereka. Sardin itu siapa sih? Walah. Fafau. Ya, Ajeng Marsha, yuk. Ajeng benar 2 kali, Marsha 1 kali. Ada 10 nomor ya? Yang ada semua. Hati-hati. Cinta musuh, waduh, Putri salah. Raka salah. Wanita apa? Wanita, santai. Ajeng strike 3 kali dulu. Ajeng mana Ajeng? Strike 3 kali dulu. Mau malam apa? Bener ya? Sadin. Sudah salah 2 kali ya. Pelajaran kali ini pertemuan berikutnya ya. Jadi kan sudah strukturnya, berarti tinggal apa sih penyebabnya kok nanti ada 2 anak ya, Desi dan Yaris kok bisa sampai 7 sampai 10 apa penyebabnya karena kapasitas